Surat An-Nas adalah surah yang ke-114 di dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sholih dan solehah, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dan kita semua dalam keadaan sehat dan dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Tetap semangat belajar ya anak-anak soleh dan solehah. Berjumpa kembali dalam channel kebanggaan kita, PAI-TV Balikpapan Official, untuk melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Baik, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang cara melafalkan dan menghafalkan Quran surah An-Nas. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi PAI kelas 2 pelajaran 2, yaitu Asik Membaca Al-Quran tentang pesan Quran surat An-Nas. Sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa bersama agar senantiasa mendapat rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan seraya mengangkat kedua tangan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas shalihin. Amin. Anak-anak sholih dan solehah, yuk sama-sama kita perhatikan tujuan pembelajaran berikut ini. Yang pertama, siswa senantiasa berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, siswa dapat menyebutkan pesan-pesan yang terkandung di dalam surat An-Nas dengan benar. Nah, anak-anak, membaca Al-Quran bukan dibaca ketika ada waktu luang saja, melainkan kita harus meluangkan waktu untuk membaca Al-Quran. Karena Al-Quran merupakan pedoman hidup bagi umat manusia agar selamat di dunia dan di akhirat. Hayo, masih ingat tidak pelajaran minggu lalu? Ada berapa juz dan berapa surah ya di dalam Al-Quran? Iya, di dalam Al-Quran ada 30 juz dan 114 surah. Nah, sekarang kira-kira surah apa ya yang urutannya paling akhir di dalam Al-Quran? Iya, surat An-Nas. Tahukah kalian jika di dalam surat An-Nas ada pesan penting yang terkandung di dalamnya? Ayo, mari kita simak penjelasan berikut ini. Surat An-Nas berisi tentang perintah kepada manusia agar berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di ayat pertama, Allah menegaskan katakanlah, yang merupakan perintah kepada Nabi Muhammad untuk mengucapkan satu kalimat untuk meminta perlindungan menggunakan kalimat tersebut. Nabi Muhammad diperintahkan untuk meminta perlindungan kepada Allah dengan menyebut 3 sebutan Allah. Mari kita baca bersama-sama. Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhannya manusia. Siapa Tuhannya manusia? Allah, Malikin Nas. Ayat kedua, Allah menyebutkan Raja manusia. Siapa yang merajai manusia? Allah juga. Ilahin Nas. Di ayat ketiga, lagi-lagi Allah menyebut sesembahan manusia. Siapa sih yang kita sembah? Allah lah yang kita sembah. Jadi manusia diperintahkan untuk berlindung hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menyebut 3 sebutan. Yang pertama,
Tuhannya manusia, rajanya manusia, dan sesembahannya manusia. Berlindung diri dari apa dan siapa? Min syarril waswasil khannas. Di ayat keempat, Allah menerangkan dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi. Setan ini terlihat apa tidak anak-anak? Tidak terlihat. Nah, setan itu adalah makhluk yang kerjaannya menggoda manusia melalui bisikan-bisikan yang tidak terlihat. Jahat tidak setan itu? Jahat ya anak-anak. Kira-kira kemana ya setan mengarahkan bisikan-bisikan jahatnya? Ada yang tahu? Jawabannya ada di ayat kelima. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang artinya wallahu alam, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Ada apa di dalam dada manusia? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketahuilah sesungguhnya di dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Jika segumpal daging itu baik, maka akan baik seluruh tubuh manusia. Dan jika segumpal daging itu buruk, maka buruk seluruh tubuh manusia. Ketahuilah bahwa segumpal daging itu adalah hati manusia. Nah, jadi hati inilah yang diserang oleh bisikan jahat setan. Karena pikiran itu berasal dari hati manusia yang dikirim langsung ke otak, dan otak memerintahkan tangan kita untuk berbuat, mulut kita untuk berbicara, kaki kita untuk berjalan, dan lain-lain. Tapi perlu kalian ketahui ya, bisikan jahat setan itu ternyata berasal dari dua golongan makhluk loh. Siapa-siapa saja ya? Di ayat ke-6 Allah menerangkan minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Nah, ternyata gangguan yang datang kepada diri manusia adalah dari golongan jin dan manusia. Kok bisa? Bisa. Mari kita saksikan tayangan berikut ini. Ayo lupakan saja itu azan. Tidak usah dengarkan. Kerjaan belum selesai. Gus, sholat. Apaan? Ajak dia jangan sholat. Ajan. Nah kan lu lagi kerja juga. Bagus. Kerjain aja dulu. Ntar lagi nanggung kan. Beberapa gue temanin nih sambil nyanyi oleh. Ngapa jadi sekarang kayak gini? Elah, gak usah soalin deh. Udah kerja dulu. Gue aja yang masjid. Ya udah sana. Sholat. Nah, apa yang kalian tangkap dari cerita tadi? Ternyata jin dan manusialah yang merupakan sumber bisikan jahat tersebut. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, anak-anak, sangat penting bagi kita untuk berlindung kepada Allah agar terhindar dari gangguan bisikan syaitan yang berasal dari golongan jin dan manusia tadi. Dengan cara apa kita berlindung? Ya, dengan cara berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan berdoa, maka kita akan dilindungi Allah. Dengan berdoa, bisikan-bisikan jahat tidak akan bisa mengganggu kita, karena kita yakin Allah selalu bersama kita. Sebelum melakukan semua aktivitas, hendaknya kita awali dengan berdoa, menyebut nama Allah di segala hal dan keadaan. Mau makan, berdoa terlebih dahulu. Mau berangkat sekolah, berdoa. Mau belajar,
berdoa, mau ke kamar kecil berdoa, mau tidur juga berdoa. Tapi jangan lupa setelah mendapat perlindungan Allah Subhanahu wa taala, kita mengucapkan alhamdulillah. Tandanya kita adalah manusia yang bersyukur. Demikian materi pesan surat An-Nas pada hari ini. Ibu yakin setelah pembelajaran hari ini kalian lebih berhati-hati terhadap gangguan bisikan jahat setan dengan cara apa tadi? Berdoa sebelum melakukan segala sesuatu dan mengakhiri dengan mengucapkan alhamdulillah setelahnya. Insya Allah kehidupan kita akan berkah dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ibu mengingatkan kepada kalian untuk tetap menjaga protokol kesehatan saat keluar rumah dan sebisa mungkin tetap berada di dalam rumah agar terhindar dari ancaman virus. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jalan-jalan ke Jawa Tengah. Ingat sembahyang di Kota Lama. Semoga pelajaran kali ini membawa berkah, membawa rahmat untuk bersama. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.